Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat belajar. Baik teman-teman, pada hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Bunda Widya, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita atau materi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Kita akan mempelajari mengenai tata air di Indonesia. Nah, bumi kita itu terdiri dari 70%-nya digenangi samudra dan laut. Kemudian 10%-nya daratan ditutupi air dalam bentuk es. Dan sisanya 20% berupa daratan. Kita akan mempelajari mengenai perairan darat. Apa saja sih yang termasuk ke dalam perairan darat? Berikut contoh-contohnya. 1 adalah sungai, di mana sungai ini merupakan aliran air yang bergerak melalui saluran yang memanjang mulai dari pegunungan atau perbukitan sebagai sumber mata air melewati daratan rendah hingga bermuara ke danau, rawa, dan laut. Nah, bentuk aliran air seperti itu yang terjadi secara alami. Nah, disebut dengan sungai. Sedangkan yang dibuat manusia disebut dengan kanal. Nah, bagian badan sungai yang dekat dengan mata air disebut bagian hulu. Sedangkan bagian sungai yang terdapat di bagian tengah disebut hilir. Kemudian, bagian sungai di akhir pembuangan disebut dengan muara. Nah, teman-teman, sungai-sungai juga memiliki banyak sekali cabang yang disebut dengan anak sungai. Nah, kita harus ketahui juga bahwa sungai itu juga mempunyai manfaat, teman-teman. Salah satunya untuk keperluan air minum, mandi, dan mencuci. Kemudian, kebutuhan untuk pengairan area pertanian. Kemudian juga sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, selanjutnya, manfaat sungai sebagai budidaya perikanan air tawar dan sebagai sarana lalu lintas air. Ada banyak sekali ya teman-teman ya manfaat daripada sungai itu sendiri. Dan yang terakhir, sebagai sumber bahan bangunan teman-teman, seperti pasir, kerikil, batu kali, itu kan berasal dari sungai. Nah, sebetulnya masih banyak sekali nih manfaat-manfaat sungai yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut ya. Kemudian perairan tanah atau perairan darat, yang kedua adalah rawa. Nah, teman-teman bisa diketahui, rawa itu merupakan bagian tanah yang lebih rendah daripada tanah sekitarnya dan selalu digenangi oleh air. Nah, umumnya terdapat di muara sungai-sungai besar di daerah pantai dan biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa terbentuk karena sistem pengaliran atau drainase. Nah, di daerah itu jelek sehingga air sulit mengalir. Material tanah membentuk rawa berasal dari tanah liat yang sulit ditembus oleh air atau tanah kedap air.
Nah, adapun sumber air rawa dapat berasal dari air hujan, air sungai, mata air, atau air banjir, dan juga air pasang surut. Nah, kita juga bisa mengetahui nih manfaat dari rawa. Satu, sebagai daerah pertambakan yang membudidayakan ikan, udang, dan juga kepiting, dan lain-lain. Kemudian yang kedua menjadi cagar alam, dan yang ketiga sebagai sumber cadangan air. Nah, selanjutnya yang ketiga perairan darat yaitu danau. Nah, pengertian dari danau adalah cekungan luas di daratan yang menjadi tempat penampungan air di sekitarnya. Nah, danau itu cekungannya lebih luas dibandingkan rawa. Nah, ini ada contoh gambarnya ya teman-teman. Ini adalah gambar Danau Toba. Nah, nama-nama danau di Indonesia, danau-danau luas di Indonesia, itu ada Danau Toba, letaknya di Sumatera Utara. Ada juga Danau Towuti, letaknya di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Danau Poso, letaknya di Sulawesi Tengah. Ada juga Danau Semayang, letaknya di Kalimantan Timur. Ada Danau Jempang di Kalimantan Timur, ada Danau Matana di Sulawesi Selatan, dan danau-danau lainnya yang ada di Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia banyak danau? Karena Indonesia merupakan daerah yang memiliki daerah daratan, lautan, atau bisa disebut dengan luas daerahnya itu sangat luas dibandingkan negara-negara lainnya. Kemudian juga banyak sekali terdapat pegunungan-pegunungan, kemudian juga rupa muka bumi, sehingga terjadilah penampakan-penampakan yang bersifat atau yang diberi nama sebagai perairan. Nah, ini salah satu dari perairan darat yaitu danau. Kemudian selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah air tanah. Nah, apa sih air tanah itu? Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan. Nah, air tanah mengisi lapisan tanah karena proses infiltrasi dan proses perkolisasi. Apa ya yang dimaksud dengan proses infiltrasi? Nah, Bunda akan menjelaskan. Jadi, proses infiltrasi adalah gerakan meresapnya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Sedangkan proses perkolasi adalah gerakan air yang meresap ke dalam tanah melalui celah batuan, sehingga air menjadi keruh. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, pastinya nih penduduk Indonesia termasuk kita semua itu pastinya sangat amat akrab nih dengan air tanah. Nah, air minum yang kita konsumsi sehari-hari pun itu berasal dari tanah sebagian besarnya. Nah, baik yang diperoleh dari sumur gali, sumur bor, maupun dari mata air. Nah, teman-teman, biasanya air tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu diambil dari sumur. Nah, teman-teman coba ya, Bunda mau mengajak teman-teman untuk menganalisa. Nah, teman-teman itu suka membeli air mineral kan? Nah, ada yang mereknya A, mereknya B, atau C. Nah, itu semua merupakan jenis-jenis minuman air mineral yang mana air tersebut itu biasanya dikemas dalam botol atau gelas plastik. Nah, diberi nama dengan merek-merek dagang yang terkenal yang biasa kita beli itu. Nah, itu biasanya berasal dari mata air pegunungan, teman-teman. Nah, banyak sekali ya manfaat air, baik itu air sungai, danau, kemudian juga rawa, dan yang terutama adalah
adalah air tanah yang biasa kita ambil dari sumur. Itu sangat berguna sekali bagi kehidupan kita, untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan tanpa air, sepertinya kehidupan kita itu akan kurang bermanfaat, atau bisa dikatakan tidak bisa memenuhi kebutuhan, karena air itu merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting nih bagi manusia. Oke teman-teman, untuk penjelasan air daratan, Bunda rasa cukup sampai di sini. Nah, perairan darat ini dapat teman-teman pelajari juga di buku paketnya teman-teman ya, pada halaman 20 sampai halaman 22. Nah, bisa juga teman-teman mengulangi video ini biar teman-teman itu lebih memahami isi daripada penjelasan Bunda pada hari ini mengenai perairan darat. Nah, Bunda rasa cukup sampai di sini teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami. Kemudian juga mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari bisa bermanfaat. Bunda tutup ya teman-teman. Semangat belajar selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.